Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Mata Pena Podcast. Nah, hari ini kita masih dengan narasumber tetap kita yaitu Bapak Haji Umar Natuna SAG MPDI. Halo Bapak. Assalamualaikum Halo. Bapak. Nah, hari ini kita akan membahas seputar tentang puasa. Insya Allah. Oke, gini Pak. Kalau ketika kita bicara tentang transformasi diri ini di bulan Ramadan, menurut Bapak apakah ini tentang menjadi sosok yang benar-benar baru atau sebenarnya tentang kembali ke fitrah kita yang asli? Ya, ibadah puasa itu kan esensinya adalah menahan, ya kan? Iya. Imsak itu artinya menahan. Dan menahan itu tidak sembarangan sebenarnya. Artinya menahan, kalau dalam fikih itu puasa itu diartikan menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, kan itu kan? Iya. Sisi fikihnya. Ya, menahan dalam pengertian mengendalikan diri, meminit diri agar tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat membatalkan puasa. Kan esensinya itu. Yang kedua, puasa itu adalah momentum budaya atau kultur yang diberikan Tuhan kepada manusia dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kepribadiannya, yaitu dari garis jasmani ke rohani, dari nafsu ke akal, ya kan? Dari nafsu dari dunia ke akhirat. Kemudian dari ritual ke spiritual. Jadi kita tidak hanya ketika puasa itu diharapkan jasmani kita itu puasa segala macam, supaya apa? Supaya rohani kita juga bisa diperbaiki, bisa memperbaiki rohani kita. Jadi kalau dikaitkan transformasi, jelas puasa itu adalah untuk mengantarkan kita kembali kepada fitrah kita. Kenapa? Karena manusia itu menurut psikologi ada 3 penggerak utamanya. Pertama adalah syahwat, yaitu hawa nafsu. Yang kedua adalah hawa, yaitu sifat-sifat kesombongan, kedengkian, zalim. Yang ketiga adalah fitrah. Dalam bahasa Al-Ghazali, manusia itu ada 3 unsur. Ada unsur bahimiyah, binatang, ada unsur syaitoniah, ada unsur malaikatnya. Ya kan? Ya. Jadi selama 11 bulan itu kadang-kadang kita ini dikendalikan oleh apa? Setan. Jadi dengan ada puasa itu Allah menginginkan supaya unsur malaikat itu bisa mengelola unsur setan dan unsur binatang atau bahimiyah dalam diri kita manusia, atau unsur syahwat dan unsur hawanya, supaya kita tuh betul jalannya. Kalau syahwat itu jalannya kan untuk yang tidak betul, yang enak-enak, yang pragmatis, yaitu makan, minum, seksual, ya kan, yang enak-enak, yang instan. Belajar misalnya ngepek, itu kan yang instan-instan. Kalau hawa itu cenderungnya melawan, ya, melawan apa? Melawan kebenaran, melawan kebaikan. Kalau buat kebaikan banyak dalilnya, banyak bantahannya. Tapi kalau untuk hal-hal yang tidak baik biasanya tidak banyak bantahannya. Itu sifatnya
Hawa itu kan situ kan. Nak melawan, cenggang aja gitu. Jadi bulan Ramadan, bulan puasa nih kan Pak, banyak cobaan kita Pak. Udah coba. Iya. Ada aja cobaan ya kan yang diuji. Jadi gimana caranya biar kita mengendalikan diri, biar misalnya sabar, tidak terpancing emosi apa segala macam Pak. Ya, kita tuh harus melakukan reorientasi. Pertama, reorientasi tadi menahan itu. Jadi menahan diri itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri pada Tuhan, untuk patuh pada Tuhan, untuk taat pada Tuhan, untuk pasrah pada Tuhan, atau yang lain. Misalnya puasa atau apa? Saya puasa ini untuk mengecilkan perut, misalnya untuk merampingkan diri. Ya. Itu kan orientasinya tidak bagus, ya kan? Walaupun dampaknya puasa itu ada pada fisik, artinya orang menjadi Sehat. Sumu tasihu, berpuasalah supaya kamu sehat. Itu dampaknya. Tapi orientasinya bukan itu, ya kan? Yang kedua, kita harus mengorientasi bahwa beribadah itu bukan mencari pahala. Beribadah itu mencari apa? Mencari ridho Allah. Ya. Jadi kalau kita orientasi ibadah itu mencari pahala, capek nanti kita. Ya kan? Capek menghitungnya. Ini dapat pahala segini, ini dapat pahala segini, pahala segini. Menurut kita. Yang penting itu orientasi kita mencari ridho Allah. Dengan ridho Allah itu surga, pahala akan dapat. Ya kalau sudah ridho Allah. Itu ya yang harus kita reorientasikan supaya kepayahan-kepayahan, kesulitan-kesulitan itu bisa hilang. Kalau sekarang ibadah puasa itu udah enak, ya kan? Tarawih udah enak. Masa kecil saya, tarawih itu saya diamnya Gunung Air Maka di Kam. Sholatnya di Masjid Nusalim itu. Pakai lampu liram. Pakai api ungkian begitu, jalan kaki. Sekarang enggak ada pakai Honda. Enggak ada lagi pakai senter. Enggak pakai Honda, ada penangan. Udah banyak sekali kemudahan-kemudahannya. Nggak ada kesulitan sekarang ini untuk berpuasa. Cuma sekarangnya godaannya adalah ekosistemnya, lingkungannya itu. Sekarang ini belum Lebaran saja di Facebook, di medsos sudah menawarkan kue. Nak beli kue, memesan kue enggak. Itu ekosistemnya seolah-olah puasa itu tenggelam oleh yang sifatnya nafsu semua itu, ya kan? Ya kalau dulu kan tidak, orang puasa, ya kan? Nggak terganggu dengan ekosistemnya seperti itu, lingkungan seperti itu. Sekarang ini kalau Anda pergi jalan sendiri, jual kue, jual pakaian, jual apa lagi? Obral ini, gitu kan? Jadi dengan sendirinya orientasi puasa itu tadi tenggelam dalam tarikan-tarikan itu. Di bulan puasa saja ada puasa, tarikan sahwa kita lebih kuat, masih kuat, masih kuat, apalagi nggak puasa, gitu kan? Ya. Tawa ini muka-muka iya. Nah, kalau di bulan Ramadan ini kan sering disebut sebagai momen muhasabah, Pak. Nah, apa langkah pertama yang harus dilakukan seseorang untuk menyadari bahwa aspek makna dalam dirinya yang paling butuh diperbaiki saat ini? Ya tentu kita mengenal diri kita, siapa kita sebenarnya, ya kan? Ya untuk sampai ke mengenal Tuhan itu kan satu mengenal diri sendiri, yang kedua mengenal dunia, baru kemudian mengenal Allah. Jadi kalau kita nggak tahu diri kita ini siapa,
kita ya nggak mungkin sadar bahwa kita ini adalah makhluk Tuhan yang diberi tugas apa? Apa tugas kita sebagai hamba Tuhan? Ada 3 paling tidak kan? 1, sebagai tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya kan? Ya kan? Surat apa? Iya. Jadi kita diciptakan itu bukan tanpa tujuan, bukan tanpa orientasi oleh Allah. Kita diciptakan untuk mengabdi kepada Al-Khaliq kita. Yang kedua, kita diciptakan itu adalah diberi mandat untuk mengelola dunia sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Yang ketiga, kita itu dimandatkan untuk meneruskan risalah kenabian kita. Risalah kenabian kita Muhammad, ya, Nabi Muhammad kita. Itu kalau kita mengenal diri kita ini ya menyadari bahwa kita ini lahir muda, setengah tua, kemudian hilang, kan itu. Cuma yang muda-muda ini kan nggak pernah menghitung, merasa muda terus. Merasa panjang umur. Ya. Jadi pertama mengenal diri kita, yang kedua mengenal dunia. Dunia ini diberikan Tuhan sebagai apa, untuk apa, gitu kan. Yang ketiga ya mengenal Allah. Nah, dalam lingkungan ini kan banyak pertemanan ya kan Pak, mempengaruhi keberhasilan transformasi diri kita di bulan suci ini. Nah, apakah kita perlu melakukan detox atau sosial juga Pak? Iya, pesan ibadah puasa itu kan ada 3. 1, dengan kita berpuasa itu kita ingin merasakan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Ya kan? Puasa itu kan ibadah yang paling personal. Ini saya nggak tahu nih puasa atau tidak kan? Yang tahu Anda sendiri, ya kan? Sangat personal. Ya kan? Anda bilang puasa, ya saya percaya saja, tapi kita nggak tahu karena tidak nampak memang, ya kan? Kalau sholat saya bilang, oh Anda tidak sholat, ternyata jam sholat Anda main-main, artinya saya bisa lihat. Tapi puasa kita tidak bisa lihat. Jadi puasa itu adalah kita diberi kesempatan untuk Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita. Yang kedua, ibadah puasa itu kan kita diminta untuk jeda menikmati hal-hal yang halal. Ya kan, jeda kita. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Makan yang halal-halal pun diminta berhenti, ya kan? Iya. Itu artinya apa? Ibadah puasa itu visinya adalah visi jauh ke depan. Menunda kenikmatan sementara untuk memperoleh kenikmatan jangka panjang. Ya kan? Itu. Yang ketiga, pesan ibadah puasa itu adalah untuk apa? Supaya kita peduli. Jadi kita peduli terhadap orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang kurang bernasib baik dan seterusnya itu. Jadi kalau kita sudah bisa mengarahkan diri kita untuk bisa mencapai pesan-pesan puasa demikian, segala hal tantangan, segala itu akan bisa kita hadapi dengan mudah karena kita punya orientasi yang jauh ke depan. Bukan sekedar puasa itu untuk balas dendam. Puasa nanti berbukanya semuanya dimakan. Itu kan puasa balas dendam. Puasa kecil kita kan itu. Ya.
sampai besar. Belum tuh itu puasa, tapi berbukanya semuanya bilang. Nah, kita nggak lagi ya itu, nggak lagi, nggak seperti itu lagi puasa kita. Jika seseorang nih merasa di pertengahan Ramadan nih dia masih belum melakukan perubahan apapun, Pak, apakah masih ada harapan untuk melakukan transformasi besar di sisa waktu yang ada? Ya selalu ada, kan tetap ada. Allah tuh maha Rahman, maha kasih sayang kan, tergantung kita. Yang jelas kita itu harus punya prasangka baik kepada Tuhan. Karena prasangka Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita merasakan puasa itu susah, itu Allah ini menyiksa kita, akhirnya puasa itu jadi susah betul, jadi sulit betul, menjadi menderita betul gitu kan. Kan kita harus punya prasangka baik terhadap perintah-perintah, larangan-larangan Allah. Itu yang penting. Dengan begitu kita akan terbuka peluang untuk bisa berubah. Ujian sebenarnya dari transformasi adalah bulan Syawal. Apa strategi terbaik agar versi terbaik diri kita yang terbentuk di bulan Ramadan tidak hilang begitu bulan ini berakhir? Ya, memang keberhasilan puasa itu dilihat dari pasca Ramadan, ya kan? Ramadan. Pasca Ramadan itu adalah indikatornya, berhasil nggak kita puasa. Ya, itu tadi memang ya sejauh mana kita bisa mengorientasikan diri kita tadi dari menahan diri karena Allah atau menahan diri karena yang lain, gitu kan. Kalau kita mengorientasikan diri kita menahan diri itu karena Allah, kemudian kita beribadah itu mencari ridho Allah, bukan sekedar mencari pahala atau surga, jadi kita insya Allah akan bisa berdampak. Jadi puasa itu memang dampaknya berdampak setelah puasa atau lebaran. Maka lebaran itu adalah Aidil Fitri. Artinya kembali kepada fitrah. Ya kan, kembali kepada fitrah suci. Ya, orang suci itu apa? Ya bersih dia kan. Tak punya dosa segala macamnya itu. Berarti memang habis puasa nih kita kembali suci, Pak. Ya kalau Bersih. puasa kita sukses, janji Tuhan kan seperti itu. Ya kan? Janji Tuhan. Janji Tuhan itu pasti benar. Ya kan? Persoalan apakah terbukti atau tidak pada kita itu memang tergantung orientasi kita tadi dalam beribadah itu kan itu. Orientasinya untuk mencari baju baru, sendal baru, ya akan dapat memang baju baru, sendal baru gitu kan. Tapi kadang kita nih kan di bulan puasa di bulan Ramadan ini aja kadang taatnya, Pak. Habis itu kan habis bulan Ramadan kadang kita udah mulai lagi. Ya makanya kita tuh setiap tahun diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dengan ibadah puasa salah satunya. Kan? Ibadah-ibadah lain kita memperbaiki diri, sholat untuk mencegah orang berbuat keji dan mungkar. Kan? Zakat supaya orang tidak pelit, kikir, gitu kan? Apalagi haji supaya orang supaya orang ngerti akan apa yang akan dihadapinya setelah hidup di dunia ini kan itu. Semuanya berdampak bagi diri kita dan berdampak pada kepentingan masyarakat luas sebenarnya ibadah dalam Islam. Tapi bulan Ramadan ini kita terasa loh, Pak, apa dari bulan-bulan yang lain nih. Kalau bulan Ramadan ini kan kita ngerasa taat, habis itu
menjalankan perintahnya. Senang. Kalau hari-hari biasa, kalau nggak bulan Ramadan kan kayak malas, ada aja hambatan halangannya, Pak. Berarti memang benar ya, Pak, setannya tuh ada ya, Pak, bulan Bukan Ramadan. setan. Jadi ya setan ya juga. Karena kata Al-Ghazali, kenapa kita diwajibkan berpuasa? Supaya apa? Supaya jasmani kita itu, fisik kita itu diberi jeda waktu. Ternyata kalau perut kita segala macam tuh diisi terus, maka dia akan lalai. Ya kan? Kenapa kita ketika bulan Ramadan itu cenderung suka beribadah, ke masjid Ya, ringan, ke pengajian ringan, karena perut kita ini kosong, ya kan? ya, Perut kita ini kosong, nggak penuh, ya kan? Jadi kata Al-Ghazali, yang paling susah dikendalikan itu dalam hidup manusia itu adalah orientasinya pada perutnya, makanan, dan seterusnya itu. Kalau ini bisa dikendalikan, insya Allah kita akan mudah, senang untuk dekat kepada Tuhan itu sendiri. Yang itu terbukti kita puasa kan, iya. Jadi kita rajin, Pak. jadi rajin, jadi senang, jadi gembira. Segala hal jadi Iya. rajin. Dibangun sahur tak marah gitu kan. Iya. Disuruh ke masjid tak merepek itu kan. Disuruh ngaji tak merepek. Kalau hari-hari lain bangun subuh tuh mah Berat ya, berat. berat. Iya. Nah, ini nggak kerasa nih kita udah hampir selesai nih. Nah, satu pesan atau satu kebiasaan kecil yang paling krusial untuk mulai diterapkan pendengar hari ini agar Ramadan tahun ini benar-benar menjadi titik balik hidup mereka. Iya, mari kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Dengan pernyataan demikian, kita akan memaksimalkan ya kesempatan waktu yang ada ini untuk meningkatkan ibadah, meningkatkan aktivitas kebaikan kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Saya, Pak. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih atas Bapak udah bisa bincang sama kita hari ini tentang sekitar bulan suci Ramadan, manfaatnya apa saja, dan bukan hanya sekedar berpuasa saja, menahan lapar dan haus, tapi mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Terima Cukup kasih. sekian. Ya. Untuk hari ini di Mata Pena Podcast, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.